Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencitraan kitab suci Al-Qur'an di dalam masyarakat kita masih lebih menonjol sebagai kitab hukum daripada pedoman moral. Akibatnya, ayat-ayat yang seharusnya menjadi pedoman moral atau moral values dipaksakan menjadi ayat-ayat hukum, legal formalistic norms. Akibatnya, yang terbentuk ialah umat yang religiousness, suatu kondisi di mana umat seperti berada di dalam kungkungan agama. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai agama lebih banyak dikesankan membebani umat, sehingga banyak yang meninggalkan ajaran agama meskipun masih tetap berkeyakinan seperti kolom agama yang tertera di dalam KTP. Seharusnya hal ini tidak terjadi, sebab Al-Quran menempatkan dirinya sebagai berkah, dan kita sebagai umat Islam harus mengambil pelajaran. Firman Allah dalam surat Shad ayat 29 berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyudabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Agar tujuan itu tercapai, maka penting sekali dilakukan upaya reartikulasi spirit Al-Quran. Upaya reartikulasi ini diharapkan dapat menciptakan umat yang religious mindedness, suatu kondisi di mana umat selalu berada di dalam keadaan menggenggam dan bukannya mereka yang digenggam oleh nilai-nilai agama. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai agama dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dan dijadikan sebagai habit atau kebiasaan oleh para pemeluknya. Dalam kondisi ini, nilai-nilai agama tampil sebagai motivator dalam menjalani kehidupan. Tokoh-tokoh agama dihargai dan diapresiasi sebagai sang pencerah, ketimbang sebagai mufti yang menentukan hitam putih sebuah kehidupan. Cara menghargai kitab suci selama ini masih identik dengan pengkultusan teks dan manuskrip Al-Quran. Tidak heran jika Al-Quran dicetak dalam edisi yang sangat mewah, luks, lalu disimpan di dalam rak terdepan dan paling atas. Akibatnya, jarang disentuh dan didalami maknanya. Ada lagi yang membungkusnya berbagai lapis lalu disimpan di dalam peti atau box untuk memberikan kesan sakral. Cara memuliakan Al-Quran ialah mengamalkan isi dan kandungannya. Al-Quran bukanlah kitab antik untuk disakralkan, apalagi dimistikan. Al-Quran berisi tuntunan hidup 24 jam kehidupan umat manusia, sehingga perlu berada di sisi paling gampang untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara seperti ini, maka Al-Quran akan tampil sebagaimana jati dirinya. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 20. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mendukung gagasan ahli tafsir kita
Profesor Quraisy Shihab untuk membumikan Al-Quran. Beliau mendirikan Pusat Studi Al-Quran atau PSQ, yang di dalamnya betul-betul diproyeksikan nilai-nilai Al-Quran dapat menjadi sahabat aktual manusia dalam berbagai kapasitasnya. Al-Quran adalah sahabat manusia dalam berbagai golongan dan tingkatan. Lebih jauh, kegiatan Pusat Studi Al-Quran bukan hanya mendalami makna teks, tetapi pada saat bersamaan juga mendalami realitas masyarakat sebagai objek aktualisasi teks. Al-Quran diturunkan untuk manusia, karena itu ayat-ayatnya harus dipahami oleh manusia. Tidak manusiawi Al-Quran itu jika ada ayat-ayatnya sulit dipahami di dalam konteks kehidupan. Jika ada ayat-ayat yang berat dipahami, misalnya ayat-ayat mutasyabihat, maka diupayakan untuk ditakwil. Takwil artinya mengalihkan makna denotatif kepada makna konotatif suatu ayat demi memperoleh pemahaman yang konkret. Namun sebagaimana sering diingatkan dalam pengajian-pengajian maupun mimbar-mimbar di masjid, pembumian Al-Quran sesungguhnya untuk melangitkan kembali umat manusia. Manusia pada awalnya penghuni surga atau langit, tetapi karena pelanggaran yang pernah dilakukan nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, maka manusia diturunkan ke bumi. Al-Quran bagaikan surat undangan Allah untuk mengundang kembali anak manusia ke kampung halamannya yaitu di surga. Siapa yang mengindahkan dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran dalam kehidupan, maka dia pasti akan kembali ke kampung halamannya di surga. Sebaliknya, bagi yang ingkar maka ia akan celaka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 123 sampai dengan 124. Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yudillu wala yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, turunlah kamu berdua, Adam dan Iblis, dari surga bersama-sama, sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 123 sampai dengan 124. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ini saja kultum yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.